Dua alasan Piala Dunia U17 2023 hanya digelar di Pulau Jawa. FIFA hanya mengunjungi 4 stadion, yaitu JIS, Stadion Manahan, Stadion Sijalak Harupat, dan Stadion GBT. Selain itu, Stadion Madia dan Pancoran Soccer Field, PSF, juga dijadikan tempat latihan peserta Piala Dunia U17 2023. Menpora, Dito Aryo Tejo, telah diberitahu oleh PSSI bahwa Piala Dunia U17 2023 akan dilaksanakan di Pulau Jawa saja. Alasan utamanya adalah efisiensi anggaran dan aksesibilitas pemain dan negara. Meskipun begitu, ada opsi untuk menggelar Piala Dunia U17 2023 di luar Pulau Jawa, tetapi keputusannya masih bergantung pada FIFA. FIFA sedang melakukan pemeriksaan di Stadion Manahan dan akan melaporkannya kepada PSSI dan pemerintah. Semua stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 2023 akan dievaluasi oleh FIFA, dan keputusan akhir akan diambil bersama-sama dengan FIFA. Pada Piala Dunia U17 2019 di Brasil, juga hanya 4 venue yang digunakan, dan jarak antara venue tersebut berdekatan satu sama lain. Shin Tae-yong ngaku ada pemain yang pernah dicoret minta kesempatan lagi gabung ke Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, mengakui bahwa ada pemain yang pernah ia coret dari skuad Timnas karena masalah indisipliner. Namun, ia menyatakan bahwa tidak ada pihak yang protes atas keputusannya tersebut. Pemain-pemain yang pernah dicoret pun menyadari kesalahan mereka, dan tidak ada masalah dalam hal ini. Bahkan, beberapa pemain tersebut meminta kesempatan kedua untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hingga saat ini, 4 pemain yang pernah dicoret tersebut belum menerima panggilan kembali dari Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang dikenal dengan gaya kedisiplinan yang ketat dan menganggap sikap yang baik sangat penting bagi seorang pesepak bola profesional. Menurutnya, sebelum menjadi pemain sepak bola, mereka harus menjadi manusia yang baik terlebih dahulu dan saling menghargai serta menghormati satu sama lain. Posisi baru Witan Sulaiman di Persija, beri ancaman ke Pratama Arhan di Timnas Indonesia. Witan telah dipercaya sebagai bek sayap kiri untuk Persija jika Firza Andika bermain sebagai bek tengah. Sejak menduduki posisi baru ini, Witan telah mencatat 3 assist bersama Persija, 2 diantaranya saat melawan Bayangkara FC dan 1 lagi ketika berhadapan dengan Persebaya. Saat ditanya mengenai peran barunya ini, Witan menyatakan sebagai pesepak bola profesional, ia selalu siap ditempatkan di posisi apapun oleh pelatih Persija, Thomas Doll. Ia tidak memilih antara menjadi bek sayap kiri atau penyerang sayap kiri karena fokus utamanya adalah memberikan performa terbaik untuk Persija. Witan merupakan pemain baru yang didatangkan oleh Persija pertengahan musim lalu. Ia mengatakan bahwa ia selalu siap dan bersedia berkontribusi untuk tim, tidak peduli di posisi mana ia bermain. Peran baru Witan sebagai bek sayap kiri semakin membuat Pratama Arhan merasa khawatir atau cemas. Kim Pan-gon tak ingin terlalu senang dengan hasil undian Timnas Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, mengungkapkan bahwa meskipun hasil undian babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dinilai relatif mudah dan Piala Asia 2023 di Qatar seimbang, ia tidak ingin terlalu berlebihan dalam kegembiraan. Kim menyatakan bahwa tim perlu tetap realistis sebelum menetapkan misi tim. Kami tidak ingin terlalu euforia dan harus berhati-hati dalam pendekatan kami. Meskipun Malaysia telah naik peringkat dari 152 menjadi 136, kami harus menghormati lawan kami dalam upaya untuk membuat orang Malaysia bangga, ujar Kim Pan-gon. Thailand ke Eropa untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia masih tanda tanya. Berbeda dengan Timnas Indonesia, persiapan Timnas Thailand menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 telah terlihat lebih jelas. Timnas Thailand akan bersaing di grup C babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Korea Selatan dan China. Sebagai bagian dari persiapan, Timnas Thailand akan mengikuti Piala Raja 2023 pada bulan September dengan melawan tim-tim seperti India, Lebanon, dan Irak. Setelah itu, mereka juga akan berangkat ke Eropa untuk melawan Georgia dan Estonia. Persiapan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Timnas Thailand dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, persiapan Timnas Indonesia masih belum jelas dan masih banyak yang menjadi tanda tanya. Hingga saat ini, Timnas Indonesia hanya memiliki 1 pertandingan pasti yaitu melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday bulan September mendatang. Selain itu,
Pelatih Sintayong juga memiliki jadwal padat karena akan memimpin timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 pada bulan Agustus ini. Bek timnas Argentina, Jerman Pezzella, Puji Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Jerman Pezzella, bek timnas Argentina dan Real Betis, memberikan pujian kepada dua pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, berkenaan dengan penampilan mereka saat melawan timnas Argentina bulan lalu. Pezzella menyatakan bahwa Asnawi tampil solid dan berani, terutama ketika berhadapan dengan penyerang timnas Argentina. Menurutnya, timnas Indonesia tidaklah mudah saat bermain melawan Argentina, tetapi Asnawi, sebagai kapten, berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan menghadapi penyerang Argentina dengan baik. Pezzella juga memberikan pujian kepada Pratama Arhan, mengatakan bahwa lemparan jauhnya merupakan ancaman serius bagi lini pertahanan Argentina. Lemparan Pratama ke dalam kotak penalti sulit untuk dihadang, namun tim Argentina siap untuk mengatasi situasi tersebut. Calon lawan timnas Indonesia bakal hadapi Korea Selatan di FIFA Matchday Oktober. Timnas Indonesia berpeluang melawan Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika tim Garuda berhasil mengalahkan Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, maka akan bergabung di grup F babak kedua yang sudah terisi oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Vietnam akan menjalani pertandingan persahabatan dengan Korea Selatan pada FIFA Matchday Oktober tahun 2023 sebagai persiapan untuk babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana mereka akan menghadapi Irak pada tanggal 21 November tahun 2023. Pertandingan antara Vietnam dan Korea Selatan akan digelar selama FIFA Days Oktober 9-17 untuk memanfaatkan waktu saat klub-klub Eropa melepas pemain untuk jeda internasional. Vietnam saat ini berada di peringkat 95 dunia, sedangkan Korea Selatan berada di peringkat 28 dunia. Selain dalam kualifikasi Piala Dunia, Vietnam juga merupakan calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada Januari tahun 2024. Kedua tim berada di grup D bersama Jepang dan Irak.